Shalom, selamat bertemu kembali dalam program Gospel Talk Free Online Theological Course. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu memberkati perjumpaan kami saat ini. Tolong hamba sebagai narasumber dan semua pendengar di mana saja program ini dapat diakses. Engkau Allah Roh Kudus yang Maha Hadir memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita sudah sampai pada pokok pembahasan tentang keutuhan ancaman dan pemicu ancaman terhadap teologia dan berteologia. Jadi saudara, di sepanjang sejarah gereja, kita bertemu dengan banyak ancaman yang dipicu oleh berbagai pemicu yang akan kita identifikasi nanti. Jadi saudara, itu kenyataannya. Nah, kita akan melihat keutuhan ancaman dan pemicu ancaman tersebut, dan kita sudah mulai dengan bagian pertama, mengidentifikasikan ancaman dalam berteologia. Yang pertama, kita sudah membahas pada perjumpaan kita sebelum ini tentang memudarnya semangat berteologia, atau paling tidak makin memudarnya semangat berteologia. Dari awal-awal perjumpaan, saya sudah menegaskan bahwa pada masa kini istilah teologia itu sudah menjadi sesuatu yang dianggap tidak perlu ada lagi. Apalagi dalam hubungan yang kita sudah bahas dengan dogma dan doktrin. Nah, kalau itu terjadi, ya, maka gereja menjadi tidak berteologia, menjadi tidak beralkitab, maka otomatis tanpa sadar menjadi tidak bertuhan. Nah, itu semangat yang muncul, ya. Yang pertama, ancaman tersebut adalah makin memudarnya semangat berteologia. Nah, sekarang kita akan melihat ancaman yang kedua, berkembangnya sinergisme teologia. Kita sudah belajar, ya, dari definisi teologia. Dari definisi teologia dapat disimpulkan bahwa teologia yang benar dan sejati adalah teologia monergisme yang aplikatif. Monergisme yang aplikatif. Jadi, sekali lagi, monergisme dari asal kata mono, tunggal. Tunggal sebagai karya Allah. Itu monergisme, kemutlakan, ketunggalan karya Allah dalam teologia, tetapi itu bersifat aplikatif. Nah, perkembangannya yang terjadi munculnya sinergisme. Kalau ini monergisme, mono, ini sinergisme, kerjasama. Harus ada kerjasama antara Allah dan manusia, maka baru bisa teraplikasi. Jadi lawan dari monergisme. Melihat kenyataan bahwa teologi yang dibangun dalam Tuhan Yesus secara total merupakan karya Allah, yakni Allah yang menyediakan dan mengaplikasikannya, maka teologi mutlak bersifat monergisme yang aplikatif. Karena secara total merupakan karya Allah, baik teologianya maupun aplikasi teologianya itu sebagai karya Allah.
Monergisme yang aplikatif berarti bahwa seluruh karya teologi yang benar dalam hidup orang benar berpusat pada Allah. Tapi karya Allah dalam teologi yang berpusat pada Allah ini diaplikasikan oleh Allah sendiri juga, ya, oleh Allah sendiri dalam masing-masing orang yang dikehendakinya. Istilah monergisme yang aplikatif sengaja dibuat untuk menekankan bahwa baik teologi maupun aplikasi dari teologi semuanya berpusat atau dikerjakan oleh Allah dalam diri umat pilihannya. Tapi bersamaan dengan teologi monergisme aplikatif ini, berkembang juga sinergisme teologi. Jadi saudara lihat, dari definisi yang kita buat, karena teologi secara totalitas merupakan karya Allah, baik dalam memberikan pemahaman maupun dalam mengimplementasikannya, itu semua merupakan karya Allah, sehingga teologi itu bersifat monergisme yang aplikatif. Mutlak adalah karya Allah, ya, tetapi bersifat aplikatif, artinya oleh Allah sendiri diaplikasikannya dalam hidup orang pilihannya. Tapi bersamaan dengan itu dikatakan tadi, berkembang lawan dari monergisme ini, ya, lawan dari monergisme yakni sinergisme. Tidak bisa hanya karya Allah, harus ada sinergi antara siapa? Antara Allah dan manusia. Baru bisa ada teologi dan baru bisa teraplikasi teologianya tersebut. Ini berkembang, ya, bersamaan dengan monergisme yang aplikatif, berkembang pula sinergisme yang aplikatif. Dikatakan selanjutnya, teologi sinergisme adalah teologi sinergisme yang aplikatif, yang berarti bahwa teologi bukan saja karya Allah, bukan saja berpusat pada Allah, tapi juga berpusat pada karya manusia yang berusaha meresponinya dan berusaha mempertahankannya. Monergisme yang aplikatif bukan berarti manusia tidak terlibat. Manusia terlibat dalam memahami dan mengaplikasikannya, ya, karena pemahaman itu ada dalam diri manusia. Aplikasi dari pemahaman itu sehingga menghasilkan karakter teologi yang ortodoksi, ortopati, ortopraksi, itu semua adalah karya Allah. Ya, walaupun melibatkan manusia, ya, dan pasti melibatkan manusia, oleh sebab itu, ya, apa namanya, tetap aplikatif baik dalam pemahaman maupun penerapannya, tetapi mutlak monergistik, mutlak merupakan karya Allah, mutlak merupakan karya Allah. Tapi sinergisme teologi mengatakan tidak, harus Allah bersinergi dengan manusia atau manusia bersinergi dengan Allah, ya. Jadi harus ada Allah dan manusia. Allah dan, jadi sinergi, ya. Bukan Allah, ya, yang memampukan manusia, tetapi harus Allah dan manusia, baru ada aplikasinya, baru ada kemampuan berteologi seperti itu. Nah, dikatakan selanjutnya, saudara, ya, tanpa karya Allah yang bersinergi dengan usaha manusia,
Ini kata pandangan ini, maka tidak mungkin ada kesejatian teologi. Akibatnya, dalam teologi sinergisme ini, manusia menjadi juga penentu dalam berteologi. Bukan hanya Allah saja, tapi manusia juga. Kalau cuma hanya Allah saja, itu seperti bertepuk sebelah tangan. Ya, harus harus dua-dua. Kalau cuma Allah, Allah saja, maka tidak terwujud teologi tersebut. Harus bersinergi dengan manusia. Bersinergi. Baru bisa teraplikasi dalam pemahaman maupun implementasi. Itu pandangan ini. Ya, seperti itu. Dikatakan selanjutnya, dalam perkembangannya, sinergisme teologi ini, rasionalitas manusia, akal manusia, menjadi penentu mutlak dalam teologi sinergisme ini. Disinilah yang menjadi awal berkembangnya segala bentuk teologi era modern yang bermuara di era postmodern ini. Itu yang akan kita lihat nanti, ya, termasuk apa saja pemicunya, ya, seperti itu. Jadi luar biasa, ini cikal bakal sinergisme teologi ini merupakan cikal bakal atau muncul dari semangat modernisme dan sekarang bermuara pada postmodernisme. Kalau dalam sinergisme masih bagus, Allah dan manusia. Dalam postmodernisme mutlak manusia, seperti itu. Tapi itu berkembang dari sinergisme. Mereka menolak monergisme, teologi monergisme yang aplikatif, dan mengadopsi sinergisme yang aplikatif. Di sini manusia dan Allah. Allah mutlak, tapi manusia juga mutlak penentu dalam berteologi. Ini pandangan sinergisme teologi. Teologi sinergisme adalah teologi yang masih berobjekkan Allah dan firman-Nya, masih percaya Allah, masih percaya Alkitab dalam Yesus, tapi manusia khususnya rasionalitasnya menjadi penentu mutlak tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar dari Alkitab sebagai objek iman. Kalau dalam monergisme, kita menerima Alkitab adalah firman Allah, mutlak adalah firman Allah, karena theopneustos, dinafaskan, diilhamkan oleh Allah, sehingga kita menerima Alkitab adalah firman Allah. Tapi dalam sinergisme teologi, ini dia sikap terhadap Alkitab. Mereka mulai menolak kemutlakan Alkitab adalah firman Allah. Jadi semangatnya bukan Alkitab adalah firman Allah, tapi Alkitab mengandung firman Allah. Kalau dikatakan mengandung firman Allah, berarti ada yang firman, ada bukan. Jadi sekarang siapa yang menentukan mana firman, mana bukan firman dalam Alkitab? Si teolog itu, si penafsir itu yang menentukan. Kita lihat ya, seperti itu dalam sinergisme teologi. Di era ini hanya ada dua kutub kebenaran, yakni kutub rasional dan kutub irasional. Rasional artinya masuk akal, irasional tidak masuk akal. Jadi kebenaran itu hanya dua kutub.
masuk akal, rasional, dan tidak masuk akal, irasional. Tanpa ada kutub arasional atau kutub yang melampaui rasionalitas manusia yang terbatas. Kalau teolog-teolog Injili menerima kebenaran itu, ada kebenaran, ya, kebenaran itu rasional dan transrasional atau arasional, melampaui akal. Masuk akal sekaligus melampaui akal. Tapi dalam sinergisme, mereka hanya membagi dalam dua kutub, rasional dan irasional. Beda ya, irasional dan arasional atau transrasional ya. Karena itu, teologi sinergisme yang aplikatif ini bersifat relatif karena merupakan usaha manusia secara subjektif sehingga tidak mungkin dapat diwujudkan dalam keutuhan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ya, ini bahasa filsafat ilmu kita sudah belajar sebelumnya. Ya, seperti itu. Pada masa awal, teologi bergereja adalah teologi teosentris, berpusat pada Allah, yang antroposentris, berpusat pada manusia. Tapi saudara lihat kata penghubungnya pakai kata yang, artinya satu kesatuan. Teosentris yang antroposentris, yakni hermeneutika dan teologi yang berpusat pada Allah dalam Yesus Kristus dan firman-Nya, tapi berdampak termanifestasi dan menjadi tolok ukur hidup, kerja, dan pelayanan manusia. Di era ini Allah ditempatkan pada tempat yang seharusnya, yakni sebagai pusat dari segala pemikiran, kebudayaan, dan masyarakat. Pusat dari seluruh kehidupan manusia dan semua kreativitas artistik adalah persoalan encounter, pertemuan dengan Allah. Memang di era ini teologi gereja tetap menghadapi tantangan, tapi tantangan lebih kepada masalah Tritunggal atau masalah Kristologi. Tapi selanjutnya berkembang dan teologi yang dominan bersifat sinergisme, yakni teologi teosentris dan antroposentris. Saudara perhatikan kata penghubungnya pakai kata dan. Kalau tadi di atas yang teosentris, yang antroposentris, ini teosentris dan. Saudara bisa lihat perbedaannya ya. Kalau dalam monergisme yang aplikatif itu teologi teosentris yang antroposentris. Jadi semuanya ya berpusat pada Allah tapi berdampak pada manusia. Tapi dalam sinergisme teologi itu menjadi dua kutub. Teosentris dan, perhatikan kata dan, antroposentris. Jadi terpisah. Ya, teosentris dan. Jadi inilah sinergisme yang terjadi. Ya, sinergisme yang terjadi seperti itu. Dikatakan selanjutnya ya, tapi selanjutnya berkembang teologi yang dominan bersifat sinergisme, yakni teologi teosentris dan antroposentris, yakni teologi yang masih berobjek pada Allah dan firman-Nya dalam Yesus, masih berobjek pada Allah dan firman-Nya dalam Yesus. Tapi di sini manusia khususnya rasionalitasnya menjadi penentu mutlak tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar dari Alkitab sebagai objek iman termasuk objek teologi. Jadi ya saudara lihat ini yang terjadi dengan
teologi sinergisme yang aplikatif, ya, masih berobjekkan Allah, nilai positifnya itu, dan Alkitab masih menerima Alkitab, ya, tapi di sini yang menentukan adalah manusianya, ya, yang mana yang mau diterima, yang mana tidak diterima, seperti itu. Bermula dari Renaissance, ini semangat apa namanya pencerahan, dan humanisme, semangat mulai mensuperioritaskan kemanusiaan, yang berhasil membuat perubahan dalam ilmu, dalam seni, dalam budaya. Maka tema hermeneutika dan teologi yang berpusat pada Allah beralih berpusat pada manusia. Masalah waktu dan materi menjadi perhatian utama manusia. Antropologi humanis pada bagian yang paling dasar menemukan bahwa seorang pribadi memiliki kemampuan untuk belajar dan dapat diajar. Pengetahuan menjadi segalanya, yakni yang paling diperlukan. Filsafat egosentris ini dikembangkan oleh René Descartes yang mencari kejelasan mutlak dalam konsep keraguan, meragukan segala sesuatu. Pada akhirnya, kejelasannya yang diperoleh oleh Descartes hanyalah ada dalam dirinya sendiri sebagai kebenaran yang tidak dapat disangkali, yakni cogito ergo sum. Saya berpikir karena itu saya ada. Saudara lihat, mulai muncul pengagungan rasionalitas. Dan itu makin menjadi-jadi, nanti kita akan belajar di era subjektivisme teologi, ya, yang nanti setelah ini, ya, subjektivisme teologi berpuncak ke sana, di mana akhirnya rasionalitas manusia dan rasionalitas menjadi tolok ukur mutlak. Tapi sebelum itu terjadi, pengaruh René Descartes ini di era Renaissance dan humanisme mulai mempengaruhi teologi dalam bentuk teologi sinergisme yang aplikatif. Pemikiran Descartes ini serupa dengan karakteristik pemikiran modern yang kemudian berkembang menjadi antroposentrisme, mutlak berpusat pada manusia. Luther pun menentang pandangan antropologi humanisme ini melalui bukunya De Servo Arbitrio. Dalam tulisan melawan Erasmus ini, Luther mewaspadai keadaan keterhilangan manusia. Pemikiran modernis makin merasuk dan masuk serta menguasai mayoritas pemikiran gereja dan seminari-seminari, sekolah-sekolah teologi. Tidak heran jika pada masa ini segala hal yang berbau supranatural bukan tidak masuk akal, tapi mereka menganggap itu tidak masuk akal karena mereka tidak punya kutub melampaui akal. Tidak heran jika pada masa ini segala yang berbau supranatural dibuang dari Alkitab. Mujizat, wahyu ilahi, dan Allah disingkirkan dari iman kekristenan. Prinsip penafsiran historis kritis menjadi prinsip utama dalam penafsiran Alkitab. Dengan demikian, Alkitab pun tidak dianggap berotoritas ilahi secara mutlak. Di era ini mulai muncul kecenderungan peralihan dari era modern ke era postmodern, yakni mulai munculnya semangat kebebasan manusia sebagai penentu kebenaran yang dimotori oleh pemikiran René Descartes, Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, dan Martin Heidegger. Ya, seperti itu, saudara. Jadi luar biasa.
dari sinergisme ya. Sinergisme teologi bergereja seperti ini masih berkembang hingga saat ini di mana manusia, khususnya rasionalitas manusia sebagai penentu tentang mana yang harus diterima dari Alkitab dan mana yang harus ditolak. Yang masuk akal diterima sebagai firman yang masuk akal diterima sebagai firman yang melampaui akal yang mereka simpulkan tidak masuk akal ditolak. Inilah sinergisme yang berkembang yang menjadi andil cenderung hilangnya teologi, termasuk teologi sistematika dalam gereja. Seandainya ada, yang ada adalah teologi yang sinkretis atau teologi yang parsialistik, ya, seperti itu, saudara. Jadi luar biasa, ya, dari semangat teologi monergisme yang aplikatif berkembang pada teologi sinergisme yang aplikatif. Jadi tidak hanya Allah saja secara mutlak, tetapi mutlak harus Allah dan mutlak harus manusia, khususnya rasionalitas manusia. Nah, ini ya berkembang, makin berkembang pada era modern di mana rasionalitas diagungkan, ya, akhirnya gereja mengadopsi rasionalisme. Ya, saya percaya firman Allah rasional tapi sekaligus melampaui rasionalitas. Siapa kita yang mau atau bisa mengkotakkan kebenaran Allah dan kebenaran dalam bingkai rasionalitas kita? Mengapa? Karena rasionalitas kita tidak dapat menggapai hal-hal yang melampaui rasionalitas yang dimiliki oleh Allah yang tidak terbatas itu. Dan ini dipengaruhi oleh sistem penafsiran, ya, terhadap sikap terhadap Alkitab. Di era ini sikap, kalau dalam era monergisme yang aplikatif, Alkitab adalah firman Allah. Di era ini manusia adalah Alkitab mengandung firman Allah, berarti ada yang bukan. Muncullah seperti Rudolf Bultmann dengan metode hermeneutikanya demitologisasi yang melampaui akal. Mereka katakan itu tidak masuk akal, dia katakan itu mitos. Hilangkan mitos-mitos, terima saja Alkitab yang masuk akal dan bangun teologi di atas Alkitab yang masuk akal saja. Yang melampaui akal, keluarkan, itu mitos. Saudara, inilah yang berperan. Selain semangat berteologi itu pudar, makin memudar dalam gereja, ini yang kedua kita lihat pemicunya, ya, ancaman yang muncul, ya, mulai dari semangat modern, ya. Kita tidak anti rasionalitas dalam era modern, ya, itu baik. Kita harus bisa mengintegrasikan itu dengan teologi, bukan kita menafikan itu, mengintegrasikan sehingga itu bisa mewarnai, ya, dalam dunia ini. Jadi inilah ancaman yang kedua, berkembangnya sinergisme teologi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.